Sabrinanya udah ada. Sabrinanya udah ada. Hah? Saja Sabrinanya sudah Sudah ada. ada. Sudah hadir. Sudah hadir duluan, makanya moderatornya terlambat. Afwan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmatnya lah pada malam ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim untuk selalu mengkaji isi Al-Quran. Tentu para umat sudah sering mendengar sebuah hadis. Merupakan sebuah hadis di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran umat muslim untuk selalu mengkaji isi Al-Quran. Sering mendengar antara kalian. Kayak ada ehonya ya. Ya Umi, menggema gitu Mi suaranya. Uti Sarah jangan terlalu itu ya, biarin aja dulu. Dan malam ini kita punya kesempatan belajar Al-Quran bersama Ustazah Fitri Sabrina LCMA, yaitu Al-Fatihah. Marilah kita buka kajian malam ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membacakan susunan acara kajian pada malam ini. Pembukaan, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah, pemaparan dan pembelajaran oleh Ustazah Fitri Sabrina LCMA, dan sesi tanya jawab. Baiklah, tilawah, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ustazah Rah dan sari tilawah oleh Uti Selena. Tafadholi maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sadaqallahul azim. Selena, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga nurul Qur'ani senantiasa mampu menyinari setiap relung hati dan senantiasa membentengi diri dengan iman yang hakiki. Dan Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita pada pemaparan dan pembelajaran, perkenankan saya membacakan biodata narasumber. Nama Fitri Sabrina LCMA, nama panggilan Sabrina atau Ustazah Sabrina. Tempat tanggal lahir Jakarta 13 Juni 1987, status menikah, aktivitas mengajar, pekerjaan dosen, pendidikan S1 dan S2 Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Masya Allah. Akun sosial media, di akun Facebooknya, izin disebutkan Fitri Sabrina. Alamat Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Moto hidup, khairun nas an fa'uhum linnas. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Gitu. Baik, ummahat, kita dengarkan pembelajaran dari Ustazah Sabrina. Ustazah Sabrina, tafadholi maskurah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Umi Novidah atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lin'alama 'adada as-sinina wal hisab. ثم صلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya terus kita ucapkan setiap hari, setiap menit ketika kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu sama teman-teman baru, sama akhwat-akhwat baru, sama kenalan baru ya. Mungkin sebelumnya kita nggak pernah ketemu. Alhamdulillah atas berkat Allah kita bisa bersilaturahmi pada malam ini dengan akhwat-akhwat semuanya. Semoga dengan adanya silaturahmi ini
rezeki kita lebih banyak, kemudian umur kita lebih panjang, dan akan memberikan manfaat-manfaat lainnya insya Allah ketika kita bersilaturahmi dengan teman-teman atau akhwat-akhwat sekalian semuanya gitu. Kemudian selawat beriringan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan contoh hidup kepada kita, sudah memberikan contoh dari sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat uzma nanti insya Allah di hari akhirat dengan selalu berselawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, akhwat, bunda-bunda sekalian, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau berkata, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Jadi di hadis ini dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sekelompok orang gitu ya, atau sekelompok kaum bertemu atau berkumpul di sebuah rumah-rumah Allah, di sebuah dari rumah-rumah Allah gitu kan, yang mana mereka semua itu mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala dan membacanya, yaitu membaca Al-Qur'an di sini maksudnya, kecuali Allah menjanjikan 4 perkara bagi mereka. Yang pertama, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada orang-orang tersebut. Kemudian yang kedua, Allah akan menyuruh malaikat untuk menaungi mereka. Kemudian selanjutnya, dia akan diberikan rasa ketenangan dalam hatinya kayak gitu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling istimewa adalah dzakarahumullahu fi man indah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama orang tersebut di sisi para malaikat nanti di langit ketujuh yang di atas kayak gitu. Jadi yang terakhir ini maksudnya adalah menyebutkan nama kita atau nama orang-orang yang berkumpul tadi atas karena cinta kepada Allah, karena mau ingin pelajari Al-Quran. Maksudnya di sini adalah Allah menyebutkan orang yang ia cintai gitu. Karena biasanya kan kalau kita suka sama orang atau cinta sama orang atau suka sama anak kita atau kita sayang banget sama anak kita, pasti kita selalu menyebut-nyebut dia, menyebut-nyebut kelebihan dia gitu. Anak saya gini loh gitu kan, ngomong sama orang gitu kan. Dan begitu juga yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya mau berkumpul dan bertadarus bersama kayak gitu kan. Jadi Allah menyebutkan kepada para malaikat, dia tuh itu hambaku tuh, dia ini gitu kan, lagi melakukan kebaikan gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala terus menyebut-nyebut nama orang-orang yang berkumpul tadi. Baiklah, mungkin sekarang kita nggak ada pada sebuah rumah Allah, tapi kita berdoa saja semoga dengan adanya perkumpulan majelis ilmu ini, karena kita memang di sini niatnya untuk mencari ilmu dan bertadarus dan membaca ayat Al-Quran di sini, semoga kita juga termasuk orang-orang yang Allah janjikan 4 tadi gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah akhwat sekalian, mungkin di sini saya akan memperlihatkan slide ya untuk mempermudah pemahaman kita. Izinkan saya untuk share screen di sini. Bisa share screen nggak Mbak di sini kalau sebagai ini aja? Bisa saja. Bisa. Sudah co-host saja. Oh iya, sudah bahas ya, lupa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kelihatan nggak Ibu-ibu idenya slideshow-nya? Kelihatan saja. Alhamdulillah. Kelihatan saja. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tafsiran surat Al-Fatihah, yaitu Ummul Quran. Kita masuk pada slide yang pertama. Oke. Sebelum kita masuk dalam tafsir atau mentadaburi ayat Al-Quran di surat Al-Fatihah ini, mungkin sedikit perlu kita mengetahui apa itu motivasi kita untuk mempelajari tafsir gitu. Kenapa kita harus mempelajari tafsir atau mentadaburi ayat Al-Quran gitu. Di sini saya kasih 3 poin aja yang penting. Yang pertama, kenapa? Karena Al-Quran adalah sebaik-baik kalam. Nah, sebaik-baik buku, sebaik-baik kitab adalah Al-Quranul Karim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika ingin berkomunikasi, atau kita sebagai seorang hamba gitu ya, ketika kita ingin komunikasi sama Allah Subhanahu wa taala, selain melewati sholat atau doa, kita juga bisa berkomunikasi dengan Allah melalui kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan baca Al-Quran.
Karena Al-Quran merupakan, kalau istilahnya itu kayak surat cinta gitulah, surat cinta Allah kepada kita gitu kan. Allah kita pinginnya gimana, Allah ingin menunjukkan kita seperti apa kayak gitu. Semuanya tertuang dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca aja secara huruf gitu kan, tapi juga untuk dipahami dan dipelajari. Karena memang sebagaimana kita ketahui, Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman. Yang mana petunjuk ini tidak bisa kita pahami kecuali dengan mempelajari atau mentadaburi ayat-ayatnya kayak gitu. Kalau hanya dengan membaca, memang kita mendapatkan pahala, Masya Allah, setiap huruf akan mendapatkan 10 pahala yang berlipat ganda. Tapi pesannya tidak akan masuk pada kita, atau kita nggak paham Allahnya pinginnya apa gitu kan, kecuali dengan memahaminya atau mentadaburinya. Nah, di sini perlu kita mempelajari atau ya memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tersebut. Apalagi surah Al-Fatihah gitu ya. Karena surah Al-Fatihah adalah ayat yang setiap hari ini 17 kali kita baca dalam sholat kita, dalam sholat 5 waktu gitu. Otomatis ya itu adalah surat yang paling penting atau yang paling aula untuk kita pahami dulu gitu, demi kehusukan sholat kita masing-masing insya Allah. Nah, dan yang ketiga sebagaimana disebutkan oleh Umi tadi, oleh moderator, ya memang sebagai seorang muslim atau seorang muslim yang terbaik adalah seorang muslim yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi di sini kita selain mempelajari, kita juga disuruh untuk mengajarkannya kepada orang lain, setidaknya kepada anak-anak kita nantinya atau kepada orang-orang di sekitar kita, supaya kita bisa mendapatkan manfaat pada diri kita dan juga memberikan manfaat kepada orang lain kayak gitu. Insya Allah. Oke, ini singkat aja. Kemudian kita masuk pada pengenalan surah Al-Fatihah. Nah, di sini ada 5 poin yang saya tulis. Yang pertama, nama-namanya apa saja. Yang kedua, kapan turunnya. Yang ketiga, berapa jumlah ayatnya. Yang keempat, apa sih keutamaan surah Al-Fatihah itu, kayak gitu kan. Kemudian yang kelima, bagaimana cara membacanya. Oke, kita masuk pada poin yang pertama dulu, nama-nama surah Al-Fatihah. Nah, sebenarnya nama surah Al-Fatihah ini sangat banyak sekali dituliskan oleh ulama-ulama tafsir gitu. Lebih dari 10 belasan gitu. Tapi di sini saya cuma mencantumkan 7 aja, karena inilah nama yang paling masyhur ya. Yang pertama adalah as-salah. As-salah artinya adalah salat. Kenapa kok surah Al-Fatihah dinamakan dengan as-salah? Karena memang surah Al-Fatihah ini merupakan rukun salat. Salat kita nggak sah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Maka di sini dinamakan dengan kata as-salah gitu. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala berkata dalam sebuah hadis qudsi gitu ya. Allah berkata, di sini dikatakan maaf. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala hamadani 'abdi." Di sini Allah mengatakan, aku telah membagi surat Al-Fatihah atau as-salah itu menjadi 2 bagian. Setengahnya buat aku, setengahnya buat hambaku yang membacanya. Nah, di sini dikatakan, atau dipaparkan lagi, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata hamadani abdi. Itu tuh hambaku telah memuji aku tuh gitu. Jadi Allah langsung menjawab gitu, langsung diiniin gitu, langsung dibalas sama Allah gitu kan. Kemudian ketika kita mengatakan atau membaca Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Allah berkata, lihat itu, athna alayya abdi. Lihat itu hambaku, dia sedang memuji aku tuh dengan kata alhamdulillahirabbil alamin gitu. Kemudian ketika kita membaca Malik Yaumiddin, Allah berkata, majadani abdi. Wa qala marratan fawada ilayya abdi. Lihat tuh, hambaku sedang mengaguk-agukin aku gitu. Jadi langsung dibalas ininya gitu, perkataannya. Kemudian ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Wah, ini merupakan rahasia nih atau hubungan spesial antara aku dengan hambaku. Karena di sini dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepada kamulah kami minta pertolongan. Jadi sini Allah katakan, wah ini merupakan sesuatu yang spesial antara aku dengan hambaku kayak gitu. Dan kalau hambaku meminta apa aja akan aku kasih deh insyaallah gitu kata Allah pada ayat ini. Kemudian selanjutnya ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berkata hadza di abdi wa li abdi ma sa'ala. Ya udah deh, apapun yang diminta sama hambaku aku akan kasih deh pokoknya deh gitu. Jadi udah dijanji sama Allah kayak gitu. Jadi makanya di hadis ini dikatakan Allah membagi as-salah ini atau surah Al-Fatihah ini menjadi 2 bagian. Setengahnya buat Allah, setengahnya buat hambanya. Maksudnya di sini adalah kalau kita urutkan gitu ya,
surah Al-Fatihah itu pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sampai kata Maliki yaumiddin ayat 1 sampai 4, ini isinya merupakan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penghambaan kita pada Allah, bentuk kita mengerdilkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi setengah yang pertama ini buat Allah Subhanahu wa taala, yaitu puji-pujian buat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimulai dari kata ihdinas siratal mustaqim, dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 ayat terakhir ini merupakan setengah buat hamba. Kenapa? Pada 3 ayat terakhir ini merupakan sebuah pengakuan hamba atas kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi kita minta di situ, kita beribadah di situ, kita minta petunjuk di situ gitu, supaya diberikan jalan yang lurus, dijauhkan dari jalan orang-orang yang Allah murkai, dan kita juga dijauhkan dari orang-orang yang Allah sesatkan atau orang yang tersesat kayak gitu. Nah, makanya di sini dikatakan surah Al-Fatihah itu adalah surat as-salah, karena memang disebutkan dalam hadis qudsi tadi, wasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Allah sendiri yang bilang, aku telah membagi 2 as-salah atau surah Al-Fatihah ini menjadi 2 bagian. Setengah yang pertama buat aku, dan setengah yang terakhir buat hambaku kayak gitu. Oke. Kemudian yang kedua dinamakan juga dengan kata alhamdu atau surat alhamdu. Nah, kenapa? Karena memang di awalnya adalah alhamdulillahirabbil alamin, merupakan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga dinamakan dengan Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab artinya adalah pembuka dari buku atau pembuka dari Alkitab gitu. Ya memang karena surah Al-Fatihah letaknya di depan banget ya, memang kayak ibaratnya kalau sebagai displaynya gitu, di depannya banget itu. Maka dinamakan dengan Fatihatul Kitab, pembuka. Kemudian yang keempat Ummul Quran, artinya adalah ibu dari Al-Quran. Maksudnya semua maksud dan tujuan Al-Quran telah terkumpul di dalam 7 ayat dari surah Al-Fatihah ini kayak gitu. Kemudian yang kelima ada namanya Al-Mathani. Al-Mathani artinya adalah ayat yang diulang-ulang. Nah, dinamakan dengan Al-Mathani karena memang kita selalu mengulang-ulang ayat ini, terus dibaca 17 kali setiap hari. Itu yang fardu aja, belum lagi nanti yang sunnahnya, yang apanya kayak gitu kan. Itu dinamakan dengan kata Al-Mathani, yang diulang-ulang. Kemudian yang keenam dinamakan juga dengan kata Ar-Ruqyah, karena memang Al-Fatihah merupakan salah satu ayat ruqyah. Nah, pada waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW pergi ke sebuah perkampungan ya. Jadi diceritakan di sebuah hadis itu, ada sahabat Rasulullah SAW pergi ke sebuah perkampungan. Kebetulan di perkampungan tersebut kepala sukunya lagi sakit gitu dan susah sembuhnya kayak gitu. Kemudian dia minta bantuan sama sahabat Rasulullah SAW. Pada waktu itu sahabat Rasulullah meruqyah dia atau membacakan surah Al-Fatihah kepadanya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala orang tersebut sembuh. Kemudian dikadukan kepada Rasulullah ketika dia udah sampai atau udah ketemu sama Rasulullah lagi, ya Rasulullah, tadi kejadian gini-gini, saya ketemu sama orang gini-gini gitu kan. Kemudian aku ini gitu kan, aku bacain surah Al-Fatihah dan alhamdulillah sembuh katanya kan. Terus kata Rasulullah, yang kamu lakukan itulah sesuatu yang benar sekali atau sesuatu yang tepat, karena memang Al-Fatihah merupakan ayat ruqyah atau ayat yang sebagai penyembuh baik penyakit jasmani ataupun penyakit rohani kayak gitu. Oke, kemudian yang terakhir di sini saya sebutkan Al-Qur'anul Azim. Dinamakan juga dengan Al-Qur'anul Azim karena memang isinya merupakan pokok-pokok dari agama. Oke. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada turunnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan surat Makkiyah. Makkiyah artinya adalah surat yang diturunkan di Fatrah Makkiyah atau ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Nah, hal ini jelas sekali kenapa? Karena memang sholat fardu itu diperintahkan atau diwajibkan pada Fatrah Makkiyah juga kayak gitu. Jadi surah Al-Fatihah termasuk surat yang awal-awal turun. Jadi turun di Mekah. Walaupun di sini memang berbeda pendapat ulama ya akhwat sekalian, sebagian ulama ada yang mengatakan dia Makkiyah tapi Madaniyah juga gitu. Jadi turunnya 2 kali. Jadi ada ulama yang mengatakan turunnya 2 kali. Pertama kali turun di Mekah, kemudian setelah itu diturunkan lagi di Madinah. Tapi sebenarnya kalau kita simpulkan dari kedua perbedaan pendapat ini, intinya memang sih surah Al-Fatihah ini merupakan surah Makkiyah gitu. Walaupun diturunkan 2 kali, intinya kan yang pertama di Mekah juga ini yang kita kan awal turunnya gitu. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, pada jumlah ayatnya. Nah, jumlah ayatnya terdiri dari 7 ayat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi 7 ayat semuanya. Sebenarnya di sini juga ada perbedaan pendapat ulama
Sebagian ulama ada yang mengatakan 7 ayat, tetapi tidak masuk bismillah kayak gitu. Tidak masuk bismillah. Jadi mereka mengatakan bismillah ini merupakan pembukaan aja dari setiap surat, bukan termasuk surat Al-Fatihah. Jadi mereka membagi ayat yang terakhir itu menjadi 2. Jadi yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini 1. Kemudian ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini juga 1 ayat. Jadi ada pembagian yang berbeda di sini, tapi sebenarnya pendapat yang paling rajih atau pendapat yang paling tepat atau yang paling kuat itu adalah pendapat yang pertama. Bismillah termasuk dari surah Al-Fatihah juga gitu. Oke, sekarang kita masuk pada keutamaannya. Apa aja sih keutamaan surah Al-Fatihah ini? Oke, yang pertama, surat Al-Fatihah adalah surat yang hanya diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, di sini dikatakan ada sebuah riwayat dari Imam Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili mithla ummil Qur'an, wa hiya sab'ul mathani, wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi, wa li 'abdi ma sa'ala." Dikatakan bahwasanya Allah tidaklah menurunkan sebuah surat atau sebuah ayat, baik itu di Taurat ataupun di Injil, di kitab-kitab sebelumnya, seperti surah Al-Fatihah ini. Maksudnya kandungannya yang seperti surah Al-Fatihah ini. Wahya as-sab'ul mathani wahya maqsumatun baini wa baina 'abdi. Dia merupakan 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat. Wahya maqsumatun baini wa baina 'abdi, dan surat ini terbagi atas 2, setengahnya buat aku dan setengahnya buat hambaku gitu. Dan di akhir hadis dikatakan wali abdi masa'alah, dan untuk hambaku apa yang dia minta kayak gitu. Jadi ini merupakan surat yang menjadi keistimewaan bagi Rasulullah SAW. Gitu. Kemudian yang kedua, surat ini merupakan surat yang paling agung, memang karena isinya merupakan pokok-pokok agama. Nanti akan kita lihat di kesimpulan terakhir apa saja kesimpulan dari surah Al-Fatihah ini. Kemudian yang terakhir adalah Al-Fatihah merupakan rukun salat. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi gitu ya. Memang ketika kita belajar Islam pertama kali, yang wajib atau yang paling penting kita pelajari adalah bacaan surah Al-Fatihah, karena dia merupakan rukun sholat. Kalau rukun ini ya ibu-ibu sekalian, artinya kalau kita salah baca atau kita tinggalin, sholat kita nggak bakal sah kayak gitu. Itu namanya rukun. Jadi kalau kita tinggalkan, sholat kita nggak sah. Terus masalah salah-salah baca itu gimana tuh gitu kan? Ada yang mungkin yang bertanya gitu kan, kalau seandainya kita baca Al-Fatihah tapi salah-salah bacanya, apakah sah atau enggak kayak gitu. Nah di sini para ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang tidak fatal atau tidak mengganti makna dari ayat tersebut atau dari surat tersebut, maka suratnya sah-sah saja kayak gitu. Tapi kalau seandainya kesalahannya fatal atau memang udah berbalik maknanya gitu kan, otomatis di sini akan dipertanyakan bagaimana keabsahan sholatnya gitu. Oleh karena itu kita perlu mempelajari tahsinnya ya, atau tajwid dari surah Al-Fatihah ini gitu. Begitu juga ketika kita berimam ya akhwat sekalian, ketika imam membaca surah Al-Fatihah ya sebenarnya ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita memilih imam, memang disunahkan kita memilih imam yang bacaannya fasih, yang benar kayak gitu kan, yang tajwidnya bagus kayak gitu. Tapi kalau seandainya imamnya salah-salahnya itu bukan hanya salah kecil-kecil aja gitu, bukan masalah kurang dengung atau kurang apa, tapi bahkan salah-salah harakat yang menjadikan maknanya itu berubah. Nah, kalau bisa kita mencari imam yang lain kayak gitu. Dikatakan seperti itu oleh para ulama gitu. Nah, gimana solusinya kalau kita belum ini gitu kan, belum bisa baca dengan bacaan yang baik dan benar? Ya udah, berarti kita harus belajar. Itu intinya. Kita terus belajar dan belajar insya Allah. Oke. Kemudian selanjutnya bagaimana cara membacanya? Ya, cara membacanya sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Rasulullah ketika membaca surah Al-Fatihah, beliau selalu memutus tuh per ayat. Jadi diputus satu ayat, diam, 2 ayat, diam, ayat ketiga diam gitu sampai ke ayat yang ke-7 kayak gitu. Sebagaimana dibacakan oleh tadi yang membaca Al-Qur'an di awal tadi ya, Masya Allah bacaannya sudah bagus banget. Dan itulah merupakan ayat yang atau cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dibaca per ayat satu-satu gitu. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita diam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diam, kita resapin maknanya gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti.
Maliki yaumiddin. Berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita berhenti. Kalau bisa kita membacanya dengan tajwid yang benar dan bagus gitu ya. Dan setiap membaca per ayatnya itu kalau bisa kita resapin, apalagi di sholat ya, itu akan pengaruh banget nanti insya Allah gitu. Kalau kita udah pelajarin maknanya dan kita resapin ketika sholat, itu biasanya sangat berpengaruh sekali gitu dalam kehidupan kita. Insya Allah akan kita bahas sekarang apa aja kandungannya. Oke, kita masuk pada penjelasan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dimulai dengan kata Bismi Allahi, dengan nama Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yang sangat banyak sekali. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asma'ul husna yang 99 jumlahnya. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kita dengan nama-nama tersebut. Gitu. Di sini dikatakan Bismillahi. Saya memulai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Allah? Nah, Allah di sini merupakan maknanya Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tuhan yang satu-satunya berhak untuk disembah. Bukan Tuhan yang berhak disembah saja, tapi Tuhan yang satu-satunya gitu. Jadi perlu ada penekanan gitu ya akhwat sekalian. Kalau Tuhan yang berhak disembah aja, ya ada kemungkinan juga ada Tuhan lain yang juga berhak disembah kayak gitu. Ya enggak? Tapi di sini dikatakan, kalau ulama tafsir mengatakan adalah Tuhan yang satu-satunya berhak untuk disembah. Gitu. Siapa itu Allah? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang. Ar-Rahim, Maha Pengasih. Nah, kata-kata Ar-Rahman, Ar-Rahim ini sebenarnya diambil dari kata yang sama, yaitu Ar-Rahmah, yaitu sifat penyayang. Namun di sini ada sedikit perbedaan antara kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman artinya Maha Penyayang, maknanya lebih dalam dari kata Ar-Rahim. Lebih dalam gitu. Kenapa? Karena Ar-Rahman ini kalau kita kaji dari segi makna tafsirnya, artinya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk. Baik itu hewan, manusia, jin, kemudian alam semesta, baik orang itu mukmin ataupun kafir. Jadi kata Ar-Rahman ini lebih dalam dan lebih luas maknanya daripada kata Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman ini mencakup sifat rahmah atau sifat penyayang Allah kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia, baik mukmin ataupun kafir. Gitu. Subhanallah. Dan sebuah hadis juga dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Allah membagi rahmat atau kasih sayangnya itu menjadi dua bagian. Allah memiliki 70 sifat rahmah atau 70 rahmatnya kayak gitu kan. Kemudian Allah membagikan satu rahmatnya di dunia dan 79 lagi nanti di akhirat kayak gitu. Coba kita lihat, Masya Allah ya, yang di dunia aja dulu gitu ya, akhwat sekalian. Coba kita lihat ketika Allah membagikan sifat rahmatnya di dunia kepada hamba-hambanya, kepada para hewan dan segala macamnya, itu kita akan lihat banyak sekali athar azim jiddan bainal makhluqin gitu. Sangat besar sekali atharnya bagi seluruh makhluk di alam semesta ini. Apalagi kalau itu cuma satu aja kayak gitu. Sedangkan yang 79 lagi Allah ngasihnya nanti di akhirat nih gitu. Jadi Maha Pengampunnya Allah, Maha Penyayangnya Allah akan nampak terlihat jelas lagi ketika nanti di akhirat kayak gitu. Oke, ini untuk Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim artinya adalah Maha Penyayang juga. Namun di sini dia lebih khusus ya akhwat sekalian. Kalau Ar-Rahman tadi kan buat semua makhluk tuh, buat semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu hewan, manusia, alam semesta dan sebagainya, baik mukmin ataupun kafir. Sedangkan kata Ar-Rahim ini khusus buat mukmin aja. Sifat penyayang Allah yang dikhususkan untuk mukmin saja. Yang mana sifat penyayang Allah tersebut ini diimplementasikan dengan memberikan petunjuk kepada hambanya. Jadi sifat penyayang Allah pada kata Ar-Rahim ini berbentuk atau berwujud petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin kayak gitu, yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan kata Ar-Rahman tadi. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara Rahman dan Rahim. Dan untuk kata Ar-Rahman, karena ini merupakan spesial sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dilarang untuk menamakan nama anak kita dengan kata Ar-Rahman. Tidak boleh. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim mungkin boleh. Kenapa? Karena Ar-Rahim ini juga disifati dengan sifat manusia gitu.
Karena Allah juga pernah menyebutkan di sebuah ayat gitu kan, Allah mensifati Rasulullah SAW dengan kata Ar-Rahim. Nah, jadi di sini kata Ar-Rahim bukan hanya khusus buat Allah Subhanahu wa taala aja, tapi juga buat manusia gitu. Sedangkan Ar-Rahman hanya buat Allah Subhanahu wa taala aja. Jadi tidak boleh menamakan anak dengan kata Ar-Rahman aja tok kayak gitu. Kecuali kalau kita tambahin Abdurrahman misalkan gitu. Itu baru boleh. Oke, ini ayat pertama. Kita masuk pada ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini alhamdulillah artinya adalah semua puji-pujian, semua sifat-sifat baik, semua kesempurnaan kita berikan atau kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada perbedaan antara kata alhamdulillah memuji dengan bersyukur. Memang sih biasanya kita kalau dapat rezeki atau kalau dapat nikmat gitu kan, kita selalu bilang alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan nih kita dapat rezeki, dapat bonus dari kantor, alhamdulillah. Kita bisa berbuka puasa dengan makanan yang enak, kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bisa beribadah dengan baik, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, memang sih sebenarnya kata alhamdulillahirabbil alamin ini merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini sebenarnya alhamdulillah ini dia tuh lebih umum dari rasa bersyukur kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kata alhamdulillah ini ketika kita memuji seseorang itu enggak perlu kita menunggu nikmat dari orang tersebut kayak gitu. Misalkan nih ada orang yang ngasih kita mobil misalkan ya kan, nggak tahu ini kan misalkan aja, semoga aja iya gitu kan. Ada orang yang ngasih kita uang atau rezeki gitu kan, kita mengucapkan terima kasih kayak gitu. Nah, jadi ungkapan syukur itu biasanya diucapkan seseorang ketika dia mendapatkan nikmat atau ketika dia mendapatkan rezeki. Sedangkan alhamdulillah atau puji-pujian ini diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala baik Allah memberikan nikmat ataupun belum memberi nikmat. Jadi dia lebih umum sifatnya kayak gitu. Nah, jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam waktu sempit ataupun waktu lapang. Di setiap waktu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah sendirilah yang berhak untuk dipuji. Allah sendirilah yang berhak untuk dipuji. Nah, secara otomatis ketika kita katakan alhamdulillahirabbil alamin atau segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, secara nggak langsung kita juga membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang jelek atau sifat-sifat kekurangan. Karena Allah tidak pernah memiliki sifat kekurangan gitu. Jadi kata alhamdulillah atau memuji ini kita ucapkan baik kita mendapatkan nikmat ataupun tidak. Tapi asyukru atau kata syukur biasanya kita ucapkan ketika kita dapat balasan dulu gitu kan. Baru kita bilang makasih gitu kan. Tapi alhamdulillah enggak gitu. Jadi dia lebih umum. Nah, di sini dikatakan lillahi, hanya untuk Allah Rabbil alamin. Siapa itu Allah Rabbil alamin? Tuhan atau Rabb dari semesta alam. Nah, di sini Masya Allah ya akhwati sekalian, kata Rabbil alamin di sini dari kata rububiyah bermakna pencipta juga, pemilik ia juga, dan pengatur ia juga. Jadi udah komplit tuh di sini semuanya. Kata Rabb ini bermakna pencipta, pemilik, dan begitu juga pengatur. Jadi Allah tidak hanya menciptakan manusia, habis itu udah dibiarin gitu aja, enggak. Tapi Allah yang mengaturnya. Misalkan ya Allah menciptakan seorang manusia, Allah juga mengatur gimana rezekinya, gimana dia akan hidup, bagaimana dia akan menjalani hidupnya, bagaimana dia akan mencari rezeki, bagaimana Allah menciptakan badannya, tubuhnya, bagaimana Allah memberikan dia pendengaran, bagaimana pendengaran tersebut berjalan dengan semestinya, bagaimana Allah menciptakan tubuh dia yang ada. Di situ kan banyak sekali, ada organ-organ, ada jantung, usus, apa segala macam, dan bagaimana Allah mengatur itu semua sehingga berjalan dengan baik, dan kita bisa hidup dengan sempurna atau dengan tanpa kekurangan apapun kayak gitu. Nah, jadi di sini kata Rabb ini sangat luas sekali akhwati ya. Artinya pencipta, penguasa, dan begitu juga pengatur. Nah, kata al-alamin di sini artinya adalah alam semesta atau bisa dikatakan juga segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam. Jadi segala sesuatu selain dari Allah merupakan alam, baik manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, planet-planet, bintang-bintang, galaksi, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Semuanya merupakan alam yang udah Allah atur sedemikian rupa. Yang tidak hanya Allah ciptakan aja, enggak, tapi juga diatur. Misalkan ya Allah menciptakan bumi, Allah udah ngatur bagaimana bumi itu bisa berjalan, bisa berputar, bagaimana dia bisa mengelilingi matahari, kemudian bagaimana matahari itu bisa menyinari bumi, di mana sinarnya bisa sampai, dan sinar-sinar apa aja yang bisa kita nikmatin kayak gitu kan, dan sinar apa aja yang Allah halangin kayak gitu, yang memudaratkan manusia.
Kemudian ketika Allah menciptakan planet-planet, bagaimana Allah mengatur dia beredar supaya nggak ada sedikit pun yang melenceng kayak gitu, subhanallah. Kalau kita pikirin maha besar Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat amazing banget gitu ya. Kalau kita pikirin nih, misalkan nih, kalau seandainya Allah lalai aja nih dari Rabb atau dari mengatur alam semesta ini, otomatis semuanya bakal berantakan. Misalkan nih Allah udah menciptain langit nih, udah ada planet yang beredar pada ininya gitu kan, pada putarannya atau pada sumbunya, pada orbitnya. Kalau seandainya Allah lalai aja sedikit gitu kan, tapi ini kan mustahil bagi Allah untuk lalai. Meleset aja sedikit berapa derajat itu bakal bertabrakan semuanya, bakal terjadi kiamat yang sangat besar di dunia ini. Begitu juga tubuh manusia, begitu juga alam semesta inilah pokoknya semuanya. Jadi Allah telah menciptakan dan begitu juga mengatur dengan sedemikian rupa yang tidak mungkin manusia dapat melakukan itu. Tidak mungkin. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir di sini, akhwati sekalian, ini juga merupakan bantahan loh bagi orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Karena kalau kita lihat-lihat gitu kan, orang ateis atau orang yang nggak percaya sama Tuhan itu dia bilang, ya manusia ini hidupnya ya serta-merta aja kayak gitu. Memang hidupnya itu ya kebetulan aja, kebetulan ada, kebetulan hidup, habis itu kebetulan mati kayak gitu kan. Kalau seandainya dia mempelajari atau memahami aja nih satu ayat ini, alhamdulillahirabbil alamin, bagaimana Allah menciptakan dan mengatur semuanya, sebenarnya paham ateis atau paham yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu nggak ada, itu merupakan paham yang benar-benar salah sekali gitu. Karena nggak mungkin bagaimana seorang manusia bisa hidup tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang menggerakkan sel-sel di tubuhnya, tanpa ada yang memberikan oksigen kepada dia dan sebagainya gitu kan. Itu pikiran yang sangat pendek sekali kalau kita mengatakan manusia tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan yang memiliki kekuatan yang besar gitu untuk mengatur alam semesta ini gitu. Oh, jadi kemana-mana nih saya ngomongnya, maaf. Kita lanjut ya. Ar-Rahmanir Rahim, ini sudah kita bahas tadi. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin. Allah itu merupakan pemilik atau yang berkuasa pada Yaumuddin atau pada hari pembalasan. Oke. Kata Al-Malik dari bahasa Arab artinya adalah penguasa atau raja. Yaumuddin artinya adalah hari pembalasan atau hari kiamat. Ya, sebagaimana kita ketahui ya akhwati, memang sih kita hidup kan nggak di dunia aja gitu kan. Ada yang namanya hari pembalasan atau ada namanya hari akhirat kayak gitu. Jadi Allah merupakan raja dari hari pembalasan tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah ayat, Allah berkata, "Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar." Jadi pada hari akhirat nanti Allah akan berkata, jadi milik siapakah hari ini? Siapa yang menjadi raja pada hari ini? Dikatakan lillahil wahidil qahar, atau milik Allah lah yang maha al-qahar atau yang maha penguasa kayak gitu. Nah, dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yaqbidullahul arda yawmal qiyamati wa yatwi as-sama' bi yaminihi, thumma yaqulu ana al-malik, aina mulukul ardi." Nah, jadi pada hari akhir itu ketika memang bumi digoncangkan, kemudian langit diruntuhkan dan sebagaimana yang kita baca dalam ayat Al-Qur'an gitu kan, disebutkan yaqbidullahul arda yawmal qiyamah. Jadi Allah menggenggam bumi ini pada hari kiamat. Jadi Allah genggam atau Allah kuasai bumi ini pada hari kiamat. Wa yatwis samaa'a biyaminihi, dan Allah melipat langit itu dengan tangan kanannya. Kemudian di sana Allah katakan, "Anal malik, aina mulukul ard." Jadi pada saat itu saya adalah seorang raja pada hari ini gitu. Jadi aina mulukul ard, di mana raja-raja yang lain yang mengatakan bahwasanya dia berkuasa di dunia kayak gitu kan. Karena kita lihat ya di dunia ini kan banyak sekali orang yang merasa berkuasa, yang merasa tidak bisa dikalahkan dan sebagainya, yang menzalimi orang apa segala macam gitu kan. Tapi nanti di hari akhirat Allah akan mengumpulkan semua orang tersebut dan mengatakan anal malik, sayalah pemilik hari ini, sayalah raja dari hari ini gitu. Jadi nggak ada raja-raja yang lain yang dulu berbangga-bangga di dunia, dia tidak akan memiliki kekuatan apapun pada hari ini gitu. Nah, pada saat itu Allah akan mengumpulkan semua manusia dan melakukan faslil qada namanya, yaitu menghukumi manusia sesuai dengan permasalahannya di dunia gitu. Misalkan nih saya masih ada utang sama siapa, Allah langsung menghakimi kayak gitu kan. Atau saya pernah menzalimi siapa, nauzubillah, nanti langsung dibuka tuh mahkamahnya di depan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai orang yang hidup di akhir zaman nanti. Nah, itu dinamakan dengan Maliki Yaumiddin atau hari pembalasan. Karena memang pada hari itu semua hutang-hutang atau semua kezaliman akan terbalaskan di hari itu. Yang merupakan
perbuatan baik, dia akan mendapatkan balasan yang baik juga, dan begitu juga orang yang melakukan perbuatan zalim atau kejahatan, dia juga akan mendapatkan balasannya gitu. Nah, kemudian selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Nah, di sini Allah mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Jadi didahulukan dulu hanya kepadamunya ini, untuk menunjukkan bahwasanya ini merupakan taksis, pengkhususan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak dikatakan kami menyembahmu dan kami minta pertolongan kepadamu. Enggak seperti itu sigatnya atau lafaznya, tapi didahulukan kata iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi di sini gunanya adalah untuk taksis, untuk mengkhususkan kayak gitu. Bahwasanya yang berhak disembah itu cuma Allah Subhanahu wa taala, enggak yang lain. Dan berhak untuk dimintai pertolongan merupakan Allah Subhanahu wa taala aja, enggak yang lain kayak gitu. Coba deh kalau kita rasain ini ketika sholat, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya padamu lah ya Allah kami minta pertolongan gitu. Jadi kita serahkan semuanya pada Allah. Apapun permasalahan kita di dunia, apalah segala macam gitu kan, masa hidup banyak banget kan, coba kita rasain gitu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita serahin diri pada Allah. Ya Allah, memang kamu aja lah tempat aku minta tolong, jadi tolonglah gitu kan. Nanti Allah akan balas dengan kata-katanya yang sebagaimana dalam hadis tadi gitu kan. Kalau dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Pas kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab langsung gitu kan. Hadza baini wa baina 'abdi, ini merupakan rahasia antara aku dengan hambaku. Karena waktu itu kita minta tolong sama Allah langsung gitu kan. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan akan aku berikan kepada hambaku apa yang dia minta gitu. Baik. Kemudian selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan lurus di sini? Jalan yang lurus di sini maksudnya adalah jalan yang sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita minta petunjuk pada Allah supaya kita dijauhkan dari jalan-jalan yang sesat atau dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tuh ihdinas siratal mustaqim. Ketika sholat kan kita bayangin, ya Allah tunjukilah gitu kan. Karena memang kalau sesat sedikit kita kan akan berbahaya untuk untuk masa depan kita di akhirat kayak gitu kan. Jadi kita coba rasain, kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim. Nah, pada waktu kita baca itu tuh Allah langsung balas tuh. Apa kata Allah? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Nah, ya kalau seandainya kita minta ihdinas siratal mustaqim wa li 'abdi ma sa'ala, dan akan aku berikanlah kepada hambaku ini apa yang dia minta kayak gitu. Kalau kita memang benar-benar berserah diri dalam mengucapkannya atau dalam berdoa. Selanjutnya yang terakhir dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu siratal mustaqim? Apa itu jalan yang lurus? Di sini jelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Yaitu jalan orang-orang mukmin, para nabi, para syuhada dan para sholihin gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukanlah jalan orang-orang yang Allah murkai. Di sini para ulama mengatakan al-maghdub di sini adalah kaum Yahudi, waladdallin, dan tidak juga jalan orang-orang yang sesat. Yang sesat di sini dikatakan oleh para ulama maksudnya adalah kaum Nasrani atau orang-orang Kristen kayak gitu. Namun di tafsiran lain para ulama mengatakan ghairil maghdubi di sini adalah orang-orang yang tahu petunjuk tapi dia tidak menjalankan. Dia tahu ilmunya tapi dia tidak jalani. Dia tahu sholat itu wajib tapi dia nggak sholat. Dia tahu puasa itu wajib tapi dia nggak puasa. Itulah orang-orang yang dimarahin gitu, yang dimurkain. Kenapa? Karena dia tahu petunjuk, dia tahu apanya gitu kan, perintahnya, tapi nggak dijalanin. Berbeda dengan orang ad-dallin. Kalau orang dallin di sini artinya orang yang sesat. Jadi maksudnya adalah orang yang dari awal dia nggak tahu ilmunya. Dia nggak sholat karena nggak tahu kalau sholat itu wajib. Dia nggak berhijab karena nggak tahu kalau hijab itu wajib, kayak gitu kan. Jadi di sini ada dua perbedaan ya antara dua kata ini. Jadi kita minta kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus, yaitu jalan yang ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang tahu tapi nggak jalanin, waladdallin, bukan juga orang yang sesat yang dia nggak tahu sama sekali gitu. Jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan juga ya akhwat sekalian, ketika kita beribadah kita perlu tahu dulu ininya ilmunya kayak gitu. Kita mau sholat kita harus tahu dulu ilmunya baru kita jalankan kayak gitu. Jangan kita menjalankan sesuatu tapi nggak tahu ilmunya. Misalkan nih, masya Allah kita udah ikut pengajian atau apa segala macam gitu kan. Ini masya Allah setelah saya ikut pengajian saya udah sudah sholat 6 kali sehari misalkan gitu kan. Tentu itu juga salah gitu karena kita nggak tahu ilmunya dulu di awal masa ada sholat 6 kali sehari gitu kan. Jadi
Jadi dari ayat ini juga bisa disimpulkan atau bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya sebelum melakukan ibadah kita harus tahu dulu ilmunya, baru kita laksanakan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk kepada kesimpulan. Nah, kesimpulannya tadi sudah kita paparkan satu-satu ayatnya ya. Kesimpulan dari surah Al-Fatihah ini, yang pertama kandungan surah Al-Fatihah, di sini saya tuliskan beberapa poin. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Ya. Dari surah Al-Fatihah ini kita mengikrarkan atau mengakui adanya tauhid rububiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid rububiyah ini merupakan pengesaan Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan kita bahwasanya Allah merupakan Rabb atau Tuhan semesta alam, atau yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan kita, yang menguasai kita dan mengatur alam semesta ini. Nah, tauhid rububiyah ini tertuang pada kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kata Rabb di situ. Kemudian yang kedua kandungannya ada tauhid uluhiyah di sini. Tauhid uluhiyah di sini maksudnya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikrarkan bahwasanya Allah lah Tuhan yang berhak untuk disembah. Merupakan satu-satunya ilah kayak gitu. Hal ini tertuang ada pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga, surah Al-Fatihah ini juga mengandung tauhid asma wa sifat. Ya, karena dalam ayat ini terdapat asma Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga sifat-sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim, ada kata Allah di situ, ada kata Ar-Rahman, ada kata Ar-Rahim, Malik dan sebagainya. Jadi juga terkandung tauhid asma wa sifat dalam surat ini. Kemudian yang keempat, menetapkan adanya risalah kenabian dan malaikat. Ya. Hal ini terkandung dalam kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, gitu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka ihdinas siratal mustaqim, maka tunjukilah kami jalan yang benar kayak gitu. Dan kita untuk mengetahui jalan yang benar, otomatis kita nggak bisa langsung komunikasi sama Allah gitu kan. Karena kita butuh adanya risalah, butuh adanya nabi atau rasul untuk menyampaikan apa perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, secara otomatis ayat ini atau surat ini juga menetapkan adanya risalah kenabian. Nah, kemudian selanjutnya menetapkan adanya hari kiamat. Nah, ini tertuang pada kata Maliki Yaumiddin. Kita sama-sama mempercayainya karena memang kita dituntut untuk ini ya, mempersiapkan amalan-amalan di untuk hari kiamat atau untuk hari sesudah mati kayak gitu. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah juga pernah bersabda, seorang mukmin atau seorang muslim yang cerdas itu adalah muslim yang memikirkan masa depan dia kayak gitu. Masa depan dia bagaimana dia akan hidup bahagia setelah mati. Dia akan menyiapkan amal jariah, akan menyiapkan ilmu yang bermanfaat dan sebagainya, menyiapkan amalan-amalan yang akan menjadi bekal dia nanti di hari akhirat. Kemudian yang selanjutnya memurnikan akidah. Ini juga tertuang pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita katakan hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, otomatis kita menafikan atau menyingkirkan sembahan-sembahan yang lain atau tempat-tempat bertolong yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Kemudian yang terakhir, ayat ini atau surat ini juga menolak bid'ah dan kesesatan karena kita selalu minta tunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta tolong kepada Allah untuk dijauhkan dari kesesatan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulannya surah Al-Fatihah intinya mencakup 3 sifat pokok seorang hamba. Nah, ini merupakan sifat pokok seorang hamba yang wajib kita miliki ya akhwati sekalian. Yang pertama yaitu mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua rasa khauf atau rasa takut pada Allah. Yang ketiga raja atau rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kata Bismillahirrahmanirrahim, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, itu semua tercakup dengan mahabbah atau rasa cinta kita kepada Allah. Sehingga kita terus memuji-muji Allah dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kata Maliki Yaumiddin, nah di sini kita harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba kita bukan hanya cinta pada Allah, tapi kita juga harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah merupakan Maliki Yaumiddin, raja dari hari pembalasan. Lalu kita hadirkan rasa takut sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Kenapa? Karena segala sesuatu itu akan dibalasin sama Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kemudian yang terakhir adalah raja atau rasa pengharapan. Nah, ini terkandung pada kata
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita berharap pada Allah, mengharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ditunjuki. Sebentar aku. Maaf ya. Yang terakhir, kesimpulan terakhir, surah Al-Fatihah ini mengajarkan kita adab dalam berdoa. Jadi maksudnya adalah kalau kita lihat kandungan dari ayat ini atau dari surat ini, ayat pertama, kedua, ketiga itu merupakan puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya yaitu ihdinas siratal mustaqim itu merupakan doa. Nah, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditunjukkan pada jalan yang lurus. Nah, jadi di sini secara nggak langsung Allah juga ngajarin kita nih buat ngajarin bagaimana kita beradab dalam berdoa. Jadi sebelum kita doa nih, misalkan kita mau dapat rumah yang bagus, kita dapat anak yang soleh, ingin dapat rezeki yang banyak, kita nggak boleh langsung ya Allah kasih rumah, ya Allah minta ini itu gitu. Tapi harus ada adabnya. Kita puji-puji dulu Allah tuh sebagaimana di surah Al-Fatihah. Jadi kita baca ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi, ya Allah yang Maha Pengasih dan sebagaimananya gitu kan. Kita puji-puji dulu Allah. Habis itu baru kita langsung meminta apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadi secara nggak langsung surah Al-Fatihah ini mengajarkan kita adab dalam berdoa. Jadi kita harus puji-puji dulu, gitu kan? Kita sanjung-sanjung dulu Allah, baru setelah itu kita berdoa meminta apa yang kita inginkan. Ya kayak kita manusia lah, misalkan waktu saya kecil dulu kan, kalau mau minta sama mama atau sama orang tua, biasanya kan kita rayu-rayu dulu, gitu, mama ini gini, gitu kan. Nanti baru kita minta terakhir apa yang kita inginkan. Nggak langsung minta uang itu kan nggak gitu. Apalagi sama Tuhan kan, itu perlu ada adab yang lebih lagi kayak gitu. Oke, mungkin sampai segitu aja akhwat. Alhamdulillah bi ni'matihi wa bi fadlihi wa salihat. Demikian aja kayaknya pemaparannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kita lanjutkan atau kita berikan waktu dan tempat kepada moderator. Silakan Umi. Ya, Masya Allah. Sampai ya Allah. Ya, jazakallahu khairan saja.